Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Fitra. Di video kali ini gue bakal berbagi sedikit ilmu tentang Excel yang gue ketahui, yaitu tentang sort, filter, dan pivot table. Nah, di sini sort itu apa? Sort itu adalah fungsinya untuk mengurutkan data. Nah, sedangkan untuk filter ini untuk menyaring data, dan pivot ini untuk menampilkan rangkuman atau summary dari data yang kita punya. Jadi langsung aja kita praktekkan atau kita tunjukkan gimana sih cara penggunaan sort itu. Nah, untuk sort sendiri menunya terdapat di data, lalu di sini ada menu ZA dan AZ berbentuk kotak. Di sini ada tulisan sort. Nah, bisa diambil dari sini, bisa juga diambil dari menu home, terus di find and select di yang ini, yang sort and filter. Nah, di sini juga ada custom sort ya, sama aja, tapi di sini gue mau nunjukin caranya itu pakai yang dari data. Nah, oke, yang pertama kita simpan kursor kita ini, yang kotak-kotak yang gerak-gerak ini di dalam tabel ini. Kemudian kita pilih menu sort. Nah, kemudian dia bakal otomatis ke blok si tabel yang kita punya ini. Kemudian bakal muncul window baru namanya sort. Nah, di sini kita bisa sort berdasarkan judul yang ada di tabel yang kita punya di sini. Di sini ada tanggal penjualan, produk, nama customer, quantity, harga, dan total harga. Sama kayak yang tabel di sini. Nah, misalkan kita bisa pilih berdasarkan tanggal penjualan. Terus di order atau di perintahnya ini ada bakal muncul pilihan old to new, atau misalkan yang lama ke yang terbaru, atau yang terbaru newest ke oldest yang terlama. Di sini juga ada pilihan ya, my data has header, boleh dicentang, boleh enggak. Nah, di sini karena data kita punya judul atau punya header, di sini wajib dicentang atau di checklist, karena kalau misalkan nggak di checklist, dia si judulnya ini bakal ikut ke sort pindah ke bawah. Nah, misalkan tanggal penjualan ya, di sini kan tanggalnya acak ya, masih nggak berurutan dari 1, 2, 3, tapi dari 3, 5, 6 sampai sekian. Nah, kita coba sort dari yang oldest to newest, dari yang terlama ke yang terbaru, lalu pilih OK. Nah, berdasarkan tanggal, dia bakal ngurut nih teman-teman, dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai seterusnya. Sama juga kalau misalkan kita coba di sort by yang lain ya, berdasarkan judul yang lain, misalkan berdasarkan nama customer. Nama customer ini dia beda ya. Kalau misalkan tadi kita pilihnya tanggal, dia munculnya old to newest di ordernya ini. Kalau misalkan kita pilih berdasarkan produk atau berdasarkan teks di luar tanggal, dia bakal munculnya A to Z atau A to Z. Jadi berdasarkan alfabet dari A ke Z. Sekarang kita pilih OK ya. Nah, dari nama produknya ini dia tersort dari A ke B, C, D, seterusnya. Jadi dari huruf A ke B dan selanjutnya. Terus misalkan kita coba lagi ya. Tadi berdasarkan tanggal dan produk, misalkan kita sortnya ini berdasarkan quantity. Nah, kalau quantity dia berubah lagi nih ordernya. Yang tadinya dari, kalau tanggal itu oldest to newest, atau sebaliknya newest to oldest. Kalau misalkan yang isinya teks itu dari A to Z atau Z to A, kalau misalkan berdasarkan quantity, berdasarkan angka, dia bakal berubah lagi dari smallest to largest, dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kita pilih aja ya, coba quantity-nya. Nah, dia berubah nih dari 10 ke yang paling besar, 10, 20, 30, sampai sekian. Dia berubah. Terus misalkan kalau misalkan kita sort yang lain, nanti ini bisa dicoba ya satu-satu. Nah, itu sekilas tentang fungsi atau tentang menu sort. Nah, selanjutnya lanjut ke filter. Nah, untuk filter ini kita wajib simpan si kursor yang kotak ini di yang judulnya. Terus kita ke sebelahnya nih. Ini kan tadi sort ada di data, sortnya di sini. Nah, sebelahnya ada filter. Kita pencet filter. Nah, dia bakal muncul nih arah panah ke bawah ini. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memfilter data. Misalkan kita mau ngefilter data berdasarkan tanggal. Misalkan kita mau tuh, yang mau kita munculin itu cuma beberapa tanggal, misalkan tanggal 1. Oke. Nah, tanggal 1 Juli dia bakal ke filter. Jadi yang muncul itu tanggal 1 Juli, ini ngaruh ke sebelahnya ya. Di tanggal 1 Juli produknya apa, nama customer-nya apa, terus total harganya yang hanya di
grup atau di filter yang 1 Juli aja. Terus misalkan berdasarkan produk juga bisa. Berdasarkan produk misalkan kita mau lihat ades botol aja. Nah, dia bakal muncul yang ades botol. Nah, ades botol ini ada di tanggal 5, 6, 9, sama 6 Juli juga. Nah, ini nama customernya itu menyesuaikan dengan apa yang kita filter. Tergantung kita milihnya filter berdasarkan apa. Ini pun bisa ini teman-teman bisa multiple maksudnya gimana? Misalkan kita sort nih nama customernya toko Brandon misalkan. Oke, nah ini kita bisa sort lagi nih. Misalkan toko Brandon, tanggalnya mau kita sort buat toko Brandon tapi tanggalnya tanggal 1 aja nih misalkan. Oke, nah dia bakal muncul nih toko Brandon 1 Juli. Nah, dia ada produk Indomie goreng, kuantitinya 30, harganya 38, dan total harganya 1.140. Gitu buat filter. Nah, di menu filter sendiri, teman-teman, di sini ada beberapa menu lagi ya. Ini ada sort, ini fungsinya sama kayak sort yang di awal tadi. Jadi, misalkan kita oldest to newest. Oke, dia jadi ke filter berdasarkan tanggal terlama ke yang terbaru, dari 1 Juli, 2 Juli, sampai sekian. Terus misalkan selain itu dia juga ada menu sort by color. Nah, sort by color ini apa? Sort by color ini misalkan kita nandain atau ngewarnain produk-produk yang mau kita pilih. Misalkan kita mau ngewarnain Indomie goreng sebaris ini kita warnain misalkan warna kuning. Di sini Indomie goreng juga kita kuningin juga. Nah, ini ada Indomie goreng juga, kita kuningin juga. Misalkan kita dua nih ya, misalkan sama aqua botol kita warnain biru misalkan. Ada aqua botol lagi, aqua botol. Nah, ini kita warnain biru. Terus kita bisa filter by color, teman-teman. Nah, di sini kita filter by color, misalkan kita maunya warna kuning doang. Nah, si warna kuning itu bakal pindah ke atas, teman-teman. Bakal pindah ke yang paling atas, ke highlight. Terus kalau misalkan kita filternya warna biru, nah yang ini, dia juga bakal pindah ke atas yang warna birunya. Atau misalkan kita sort by color tapi no fill. No fill itu apa? No fill itu jadi tanpa warna, yang enggak kita warnain sama sekali. Nah, dia bakal naik ke atas, yang warnanya tadi kemana? Yang warnanya itu pindah ke paling bawah. Begitu kalau fungsi sort by color. Kalau misalkan kita filter by color juga sama. Kalau sort by color itu tadi dia pindah dari yang atas ke bawah, kalau misalkan filter by color dia bakal muncul yang kita warnain aja, misalkan warna biru. Nah, dia munculnya sih warna biru aja, yang selain warna biru dan putih atau yang no fill itu nggak muncul. Atau misalkan kita filter by color yang kuning, nah yang kuning doang yang muncul, jadi yang biru sama yang putih tadi dia nggak muncul. Atau misalkan sebaliknya, kita filter by color tapi yang no fill, nah yang warna tadi hilang. Kenapa? Karena dia ketutup sama filter gitu. Muncul lagi. Nah, habis itu kalau misalkan kita coba ya satu-satu, di sini ada text filter. Nah, text filter ini kita bisa ngefilter by text nih. Di sini yang paling sering gua pakai itu ada dua ya, equal sama content. Kalau misalkan equal itu dia artinya sama dengan, jadi harus sama persis. Kalau content itu mengandung, jadi yang mengandung kata yang kita search. Kayak gimana prakteknya? Oke, kita coba yang contoh equal ya. Di sini kita pilih yang produk, kita text filter equal. Equal itu dia harus sama persis. Jadi misalkan di sini ada ades gelas ya. Kita tulis ades aja. Dia nggak muncul, teman-teman. Dia nggak muncul sama sekali karena nggak ada yang persis ades aja namanya. Kecuali kalau kita misalkan filter text equal, kita tulis ades gelas misalkan. Ades gelas, dia pasti muncul. Nah, dia muncul ades gelas. Ades gelas ini muncul, dan si yang samping-samping ini juga otomatis ikut terfilter berdasarkan produk ades gelas. Gitu. Kalau yang equal gimana? Kalau yang konten gimana? Kalau yang konten itu dia bakal muncul kayak tadi ya, ades. Kita klik, kita tulis ades doang, terus oke. Dia muncul ades gelas dan ades botol karena dia nggak harus persis sama, tapi harus minimal mengandung kata
ades gitu. Jadi yang gelas yang botol dia ikut ke sort. Nah, kalau yang quantity juga sama, bisa dipakai buat number filter. Kalau yang tadi text filter, kalau buat angka itu number filter. Kalau number filter dia ada equal sama ada less than, kurang dari, atau greater than, lebih dari, atau misalkan ada juga di antara, between, atau top 10. Ini nanti bisa dicoba lah ya satu-satu. Oke, mungkin itu buat fungsi sort dan filter. Selanjutnya kita lanjut ke pivot. Nah, kalau pivot ini agak lumayan dalam ya. Kita coba aja. Pertama kita blok dulu si tabel ini. Kita blok. Habis itu kita ke pivot. Pivot itu ada di menu insert. Terus di sini ada pivot table. Insert terus pivot table. Oke, kita klik pivot table-nya. Nah, di sini ada tabel atau range yang mau dipilih atau mau dijadiin pivot. Karena kita udah ngeblok duluan tadi di awal, jadi yang kita blok itu yang bakal kita pivotin. Nah, di sini ada new worksheet. New worksheet itu buat apa? New worksheet ini kalau misalkan kita langsung klik OK, dia bakal bikin sheet baru. Kalau misalkan kita pilih yang bawahnya, yang existing worksheet, misalkan kita klik. Nah, di sini location-nya kita mau nyimpen si pivot table-nya itu di mana? Di sheet yang sama, cuma mau di mananya. Misalkan di sini ya, di kolom 4L. Kita pencet di sini, terus dia muncul koordinatnya, terus kita OK. Nah, si pivot table-nya ini dia ada di sini. Jadi ada dua ya, teman-teman. Mau di new worksheet atau di existing worksheet, itu bisa disesuaikan. Nah, terus untuk cara pakainya gimana? Di sini pivot itu punya 4 kotak. Yang pertama ada row itu untuk yang ke bawahnya. Kalau column itu untuk yang ke sampingnya. Value itu untuk value-nya. Nah, filter ini dia untuk memfilter keseluruhan data. Kita langsung coba aja. Misalkan kita mau ngefilter row-nya ini mau kita berdasarkan, kita mau nge-pivot berdasarkan produk. Produknya kita tarik ya. Produknya kita pencet, terus kita tarik ke row. Nah, terus value-nya kita mau berdasarkan total harga misalkan. Nah, ini bakal ngisi ya si value-nya ini. Terus ke sampingnya ini kolomnya kita isi dengan nama customer misalkan. Nah, ke sampingnya dia ikut terisi. Jadi gini teman-teman, dia bakal memunculkan summary atau rangkuman data dari apa yang mau kita butuhkan. Nah, ini bisa disesuaikan, bisa sesuai kebutuhan teman-teman dan berdasarkan datanya juga. Nah, terus filternya kita isi berdasarkan tanggal penjualan misalkan. Kita isi berdasarkan tanggal penjualan. Kita kasih koma style biar kelihatan ya ribuan atau jutaannya. Oke, udah kita kasih koma style di sini. Terus ini dia bakal keisi nih teman-teman. Kita filter nih, karena filternya kita isi tanggal penjualan, di sini dia terisi tanggal penjualan yang bisa kita filter. Misalkan kita mau munculin tanggal 1 Juli aja. Oke. Nah, muncul rangkuman penjualan 1 Juli itu dia ada Indomie goreng jualan tanggal 1 Juli sama Indomie kuah. Nah, pembelinya ada toko Brandon, toko Kirana. Nah, ini grand total ini sama ini ke samping sama ke bawah sama. Jadi di tanggal 1 Juli itu ada penjualan Indomie goreng ke toko Brandon sama Indomie goreng ke toko Kirana dan Indomie kuah ke toko Kirana. Kalau toko Brandon dia nggak ada jualan Indomie goreng ya, di sininya kosong. Kita konfirmasi nih, apakah benar di tanggal 1 Juli itu ada penjualan Indomie goreng dan Indomie kuah dengan total sekitar 4.240 ke toko Brandon 1.140, toko Kirana 3.100. Oke, kita coba konfirmasi ya. Di sini kita filter, terus kita filter tanggal 1 Juli. Nah, bener nih teman-teman, tanggal 1 Juli itu ada penjualan Indomie kuah ke toko Kirana, Indomie goreng ke toko Kirana, dan Indomie goreng ke toko Brandon. Totalnya 38. Ini salah ya. Ini nah totalnya yang ini nih 4.240. Oke, sedikit tips kalau misalkan kita mau ngitung jumlah angka tapi di sininya itu ini kan sum biasa ya, ini sum biasa, jadi kalau misalkan di filter dia nggak akan berubah, nggak akan ngikutin. Buat bisa dia ngikutin, kita pakai rumus yang namanya
subtotal. Sama dengan subtotal. Nah, di sini banyak nih muncul teman-teman. Kita pilih yang mana. Kebetulan kita pilihnya mau ngejumlah ya. Mau ngejumlah yang 9 sum ini kita klik 2 kali. Nah, dia bakal muncul nih 9 sum ini. Terus kita pencet titik koma. Ini bisa titik koma, bisa koma ya, tergantung laptop settingan teman-teman, tergantung settingan laptop teman-teman. Nah, terus kita blok datanya. Kita blok, terus kita tutup kurung ya, ini rumusnya, terus enter. Nah, terus kita kasih dia koma style biar ada muncul ininya, pemisah ribuan atau jutaannya. Habis itu langsung kita filter. Tadi kan kita mau konfirmasi ini ya, mau nge-cross check apakah benar di tanggal 1 Juli itu penjualan kita itu Indomie goreng dan Indomie kuah. Indomie goreng 1.140.000, Indomie goreng ke toko Kirana 1.900.000, Indomie kuah ke toko Kirana itu 1.200.000, totalnya ini 4.240.000. Oke, kita cross check tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli terus kita oke. Nah, ternyata dia benar nih teman-teman, 4.240.000. Kita lihat di pivotnya 4.240.000. Jadi benar ya teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu buat fungsi pivot table. Jadi si data ini tuh buat nunjukin summary dari data yang kita punya. Nah, biasanya si pivot table ini dipakai buat data yang sifatnya ribuan atau jutaan. Jadi untuk nge-cross check atau kita mau rangkuman atau summary dari data penjualan kita gitu. Ini agak dalam sih harusnya pembahasannya, tapi kurang lebih sekilas kayak gini dulu. Terus kalau misalkan kita salah masukin nih teman-teman, misalkan di sini produk, terus kita nggak sengaja nih masukin harga ke kolom raw. Nah, sehingga datanya jadi begini nih, jadi nggak karu-karuan. Cara ngilanginnya gimana? Nah, cara ngilanginnya tinggal kita pencet, tahan, terus keluarin. Nah, keluarin, buang di sini. Habis itu dia bakal keluar. Sama misalkan tanggal penjualan kita nggak mau nih pakai filter tanggal penjualan, kita tarik keluar, dia bakal hilang. Sama ini juga. Nah, jadi tinggal sisa produk sama sum based on total harga. Terus kita keluarin lagi sumnya sama keluarin produknya. Jadi gitu teman-teman. Buat pivot table sebenarnya sederhana. Untuk awal-awal kalau yang baru mau belajar buat pivot table, pertama-tama kita fokus ke raw sama value aja. Misalkan kita berdasarkan produk ya, produk kita tarik ke raw, terus value-nya berdasarkan total harga. Oke, masuk. Nah, dua ini aja dulu. Jadi Ades botol itu kita ada penjualan sebesar 3 juta. Bener nggak nih, Ades botol ada penjualan sekitar 3 juta di satu periode transaksi ini, periode bulan Juli misalkan. Kita filter Ades botol apakah benar. Ades botol itu total penjualannya 3 juta ya teman-teman. Ada 3 juta. Nah, Ades botol 3 juta. Kita lihat lagi. Ades botol 3 juta. Nah, ternyata benar. Jadi gitu teman-teman buat cara pakai pivot gimana. Nah, sebenarnya buat sederhananya dua ini dulu aja, raw sama value. Untuk kolom filter itu bisa disesuaikan ya. Jadi ini tergantung data yang teman-teman punya, terus mau ngelihat datanya itu apa gitu, berdasarkan apa gitu. Jadi gue rangkum ya teman-teman. Pertama sort itu untuk nge-sort data, untuk sort data berdasarkan apa. Misalkan kita mau ngurutin data berdasarkan tanggal penjualan. Nah, di sini kita bisa urutin dari yang terlama ke yang terbaru. Nah, di sini kalau teman-teman sadar, di sini data hash header-nya nggak bisa di checklist atau di unchecklist ya, karena kita ngaktifin fitur filter. Jadi kalau misalkan fitur filternya ini aktif, jadi di sini dia nggak bisa di checklist atau di unchecklist, karena dia otomatis menganggap data kita itu punya header. Jadi bisa di sort berdasarkan tanggal penjualan misalkan. Nah, terus lanjut ke filter. Untuk filter ini kita hapus dulu ya. Nah, untuk filter ini kita simpan di sini si kursor yang kotak-kotak ininya. Terus kita pencet aktifin fitur filter. Habis itu kita bisa filter berdasarkan apa? Tanggal atau bisa berdasarkan produk. Kita bisa sort juga. Kita bisa text filter juga, equal itu sama dengan konten itu mengandung. Bisa filter by color juga, kayak
yang tadi udah dicontohin. Nah, terus selanjutnya pivot table. Nah, pivot table tuh yang ini tadi. Jadi kita mau nge-pivot apa atau mau menampilkan, menyajikan rangkuman data kita itu mau ngerangkum atau mau nunjukin apa. Nah, fokus pertama kita kalau misalkan baru awal-awal di raw sama value dulu. Nah, nanti column atau filter ini bisa disesuaikan, butuh nampilinnya apa, berdasarkan apa nanti bisa di tarik ya, bisa dicoba-coba. Kayak gitu aja teman-teman. Nanti soal ini ya buat latihannya, kalau teman-teman mau nyoba sendiri, gua kasih di deskripsi. Kalau misalkan teman-teman suka sama videonya boleh di like. Kalau misalkan pengen lihat tutorial lagi tentang Excel, boleh di subscribe channelnya, di share ke teman-teman yang lain juga. Oke, gitu aja mungkin buat video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.